Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Agus Saputra, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250012900. Pada hari ini Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Tukar Sedai di kelas 8 materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum belajar Bapak absen terlebih dahulu ya. Lihat kelengkapan saya. Adi Kurniawan, Aldo, Belkis Ipani Abelia, Hadir. Caca, Hadir. Eka Juwita, Hadir. Faiz, Nazrul, Rizky, Hadir. Repi, Hadir. Raisa, Hadir. Reski, Hadir. Seris, Hadir. Aktif ya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran saya ingin bertanya kepada kalian mengenai materi kita ini ya, pertanyaannya. Apabila kita sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba kalian ini tersesat. Kalau dia tersesat tuh yang kita butuhkan apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ayo, ya Lydia, apa yang kita butuhkan kalau kita tersesat? Kompas atau peta. Oke, kompas atau peta ya. Kompas atau peta itu karena dia adalah untuk menunjukkan arah ya. Nah, sama dengan pelajaran kita hari ini, kita akan ada pelajaran yang akan kita pelajari adalah kitab Allah. Ya. Kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk atau pedoman umat manusia. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, apa sih yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu nggak iman itu apa? Oh ya, Esa, apa iman? Ya, iman itu percaya atau meyakini. Maksudnya apa? Iman itu kan berhubungan dengan keimanan seseorang ya. Bagaimana kamu yakin atau mempercayai bahwa kitab Allah itu memang benar-benar diturunkan? Apa sebutnya? Injil ya. Nah, jadi ya selain Al-Quran yang kita tahu, benar kata Aldo, ada kitab Taurat. Taurat itu apa Pak? Itulah yang akan kita bahas nantinya. Ya. Jadi materi kita hari ini itu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ya kan? Tujuan kita mempelajari ini biar kalian tahu bahwa kitab itu bukan cuma Al-Quran, tapi masih ada yang lain ya. Jadi Allah itu ada menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, lalu yang terakhir kitab Al-Quran ya. Sebelum masuk materi, Bapak ada sebuah video. Nah, ini adalah video bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu ya. Dan wahyu dipastikan dari langit turun menemui Nabi SAW, dan banyak dalil yang menyebutkan masalah ini tentunya. Nanti akan disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam pelajaran pasal kita setelahnya. Tapi jelas Jibril AS kadang-kadang datang dalam poster manusia, kadang-kadang
memasukkan wahyu itu dalam hati Nabi SAW tanpa Nabi SAW ketahui. Tiba-tiba saja Nabi mengetahui kalau ada penyampaian dari Allah dalam hatinya. Dan ada cara penerimaan wahyu yang lain, yaitu dengan Nabi SAW mendengarkan seperti suara lonceng yang keras. Seringkali beliau duduk memojok di sebuah tempat di masjid atau di rumah, kemudian baru beliau mendengar. Yang disampaikan ini ya, itu menjelaskan proses turunnya wahyu ya, atau bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Jadi banyak caranya. Yang pertama itu malaikat Jibril turun menyerupai seorang manusia dan tidak ada orang yang mengenalinya ya kan, kecuali Nabi Muhammad. Kalau dia tidak menyerupai manusia, dia turun dalam bentuk aslinya malaikat. Jadi dikatakan bahwa malaikat Jibril ini mempunyai sayap yang paling besar dan banyak ya kan. Satu hempaannya saja bisa menghancurkan dunia ya kan. Nah, kemudian bisa berupa dari bisikan yang masuk ke hatinya ya kan. Ada juga seperti gemuruh lonceng, itu menandakan sebuah wahyu turun. Atau yang terakhir tadi berupa biji-bijian atau kerikil-kerikil yang keluar ya, yang kayak seperti biji kurma tadi ya kan. Jadi yang awal kita ketahui, mungkin kalian mengetahuinya bahwa wahyu itu turun dari malaikat Jibril. Tapi bagaimana caranya? Seperti itulah tadi ya. Itu adalah cara menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad. Makanya turunlah kitab Al-Quran. Nah, masuk ke materi kita hari ini ya, tentang meyakini kitab-kitab Allah ya, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah itu apa saja ya. Kitab Allah yang akan kita pelajari itu yang pertama ada Zabur ya. Pasti bertanya nih, Zabur diturunkan kepada siapa? Nanti kan masih bingung semuanya kan. Hari ini kita akan mempelajarinya. Ada kitab Taurat, Injil, dan yang pasti kitab yang sering kalian dengar adalah kitab Al-Quran ya. Nah, beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun yang berapa? Rukun yang ketiga. Yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, terus yang ketiga beriman kepada kitab Allah ya. Nah, ini tadi yang saya tanyakan pengertian iman tadi ya. Iman tadi kan meyakini atau percaya ya, kata Reza tadi ya. Memang benar ya, iman tadi adalah percaya atau meyakini secara istilahnya ya. Tapi secara umumnya kalau ditanya apa sih iman kepada kitab Allah, iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu menjadi sebagai pedoman hidup untuk umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya pertanyaan saya yang pertama tadi, kenapa apa yang diperlukan orang ketika tersesat? Jawaban dia tadi kan kompas ataupun peta. Nah, kitab ini saya ibaratkan sebagai kompas atau peta tadi, karena ini adalah sebagai apa? Kitab ini pedoman hidup. Ya, pedoman hidup sebab untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi semua jawaban tadi sudah mengarah ke sini ya. Iman kepada kitab Allah tadi ya juga harus dipercaya sesuai dengan ijmali dan tafsili. Kalau ijmali kita harus mempercayainya secara global. Kemudian tafsili itu kita harus mempercayainya. Yang terakhir itu adalah hikmah beriman kepada kita untuk apa? Mendapatkan pahala ya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ya. Yang ketiga mendorong kualitas. Kemudian yang keempat memperkuat keyakinan
kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kira-kira dari materi Bapak tadi sampai saat ini, ada nggak yang mau ditanyakan tentang pengertian kitab, pengertian dari suhu, perbedaannya, isi-isi kitabnya, isi-isi ajarannya, ya kan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, saya kasih waktu untuk bertanya. Angkat tangan. Dia, ada apa? Bertanya apa? Akidah itu apa ya? Bagus ya. Akidah itu apa? Akidah itu adalah tentang mengajarkan kita tentang keimanan. Ya, namanya akidah. Keimanan kita, ya, kepercayaan kita kepada Allah, kepada malaikat, ya kan? Kepada kitab, kepada nabi, kepada takdir, ya, kemudian kepada surga dan neraka, ya kan? Jadi akidah itu tentang keyakinan seseorang dalam hidupnya. Al-Quran itu mengajarkan kita untuk meyakini bahwa memang kita harus yakin Allah itu ada, kitab-kitab Allah itu memang benar, malaikat itu ada, nabi itu ada, ya kan? Surga dan neraka itu pasti ada, dan hari kiamat juga pasti ada. Itulah yang dimaksud dengan akidah, ya, Lydia, ya. Nah, terima kasih kepada Lydia sudah mau bertanya, ya. Itu saya anggap rasa ingin tahu dari Lydia tadi, ya, itu sangat bagus, ya. Sampai sini sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Untuk selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok, ya. Tapi sebelum membagi kelompok, Bapak ingin membuat ngefresh otak kalian, ya, biar lebih fresh, karena Bapak lihat nih mukanya sudah agak lesu-lesu semua, ya. Nah, ini yang lagi viral-viral itu, ya. Ya, semuanya silakan berdiri dulu. Berdiri, cari posisi yang enak, kita tenang dulu hari ini, ya. Gerak, ayo, bisa. Hadap kanan, hadap kiri, depan, belakang. Hadap kiri lagi, hadap kanan lagi, depan lagi. Kanan kiri semua, ayo. Kita makan-makan, biar semangat. Ini semua. Depan lagi. Geser terus. Ya, cepat gerakannya. Kanan kiri, kanan kiri. Ya, kita sudah mengeluarkan keringat sedikit, ya, cuma berapa menit, ya. Selanjutnya sudah siap lagi untuk belajar? Siap belum? Oke, nah ini kan semangat lagi nih jadinya, kan? Kita untuk kelompok, ini saya acak lah, ya, duduknya, ya, biar ambil, ya. Dia, kamu tukar ke Hikmah, tukar kamu ke sini. Ya, apa lagi, ya? Rizky, tukar sama itu Nazrul tuh, ya, Nazrul. Terus ini sudah 2 kali, sekali
dua. Ah, berarti ini nah. Kalau ini si Resti sama itu yang belakangnya Kak. Zahra ya. Oke. Nah, akan saya kasih tugasnya masing-masing beda. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 punyanya Maliki tadi, kelompok 4 si Revi ya. Ya. Kelompok 1 kalian harus mencari informasi tentang kitab yang pertama tadi. Kitab apa? Ya. Kitab Zabur. Kelompok 2 kitab Taurat. Kelompok 3 tentang kitab Injil. Yang keempat kita terakhir kitab Al-Quran. Perintahnya kalian disuruh untuk mencari informasi kepada siapa kitab itu diturunkan, kemudian isi ajarannya itu apa saja. Sudah? Nah, kalau mau ditambahkan kapan diturunkannya, kan untuk kaum siapa boleh. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Oke, kalau tidak ada, silakan kerjakan. Nanti satu orang untuk menjelaskan di meja masing-masing ya, berkelompoknya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh tanya sama saya ya. Saya kurang jelas. Bisa mencari di bukunya ya, untuk sebagai sumber referensinya. Udah dapat ya? Udah dapat belum? Kamu masih nyari? Dan kita Taurat. Intinya tuh kepada nabinya dulu siapa, kemudian ajarannya ya. Ajarannya yang sesuai kitabnya apa yang diajarkan kita mau. Ini kita Zabur ya. Kita Zabur nabi siapa ya? Gampang yang mana? Kita Injil, Taurat, Zabur, apa Al-Quran kalian? Al-Quran, karena itu ya, karena udah sering ketemu Al-Quran, tidak apa-apa lah. Sama-sama kita apa? Nah, enaknya kalian ya. Ya dari Injil, Taurat, Zabur, pada siapa kita itu? Ajarannya apa aja? Ini kelompok 4, gimana? Ada di buku ya, kalian bagian Al-Quran ya. Boleh di kertas lembar, boleh di buku juga boleh. Di mana enaknya kalian lah ya. Nanti kan tetap nanti jadi satu orang untuk nanti menjelaskan ya. Udah tahu siapa yang menjelaskan nanti? Boleh saya. Kelompok 3. Sudah nggak soalnya nih, tugasnya nih. Cuma mencari kitab Injil tuh tentang dalam siapa ya. Kemudian ajaran-ajarannya tadi apa? Ada di buku sudah kita bahasnya. Walaupun tadi memperhatikan juga ada di layar depan tadi ya. Siap. Nah, kelompok 1 aman? Aman ya. Ya. Dari apa kalian jadinya? Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sudah menyiapkan satu siswanya, satu kawannya untuk menjelaskan? Ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dong. Kita mulai dari kelompok 1 ya, karena biar urut. Karena kelompok 1 tadi. Oke, kelompok 1 kelompoknya Hikmah siapa yang menjelaskan? Oke, Zara boleh berdiri. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian kitab Zabur dan isi ajaran
Zabur adalah Apa isinya? satu nyanyian kebaktian, Nyanyian. Dua. dua nyanyian perorangan Ya, kelompok yang bertanya. Pertanyaannya ya. Dari kelompok berapa Maliki tadi? Kelompok 3. Kelompok 3, dicatat kelompok 3. Maliki bertanya tentang Apa isi kitab Zabur? apa isi kitab Zabur. Oke, ya, Dimas silakan jawab. Isi ajaran kitab Zabur adalah satu nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan, dua nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, tiga ratapan menjamaah, empat ratapan dan doa individu, lima nyanyian untuk raja. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa nih? Oke, Lydia ya? Oke, menghadap ke kawan ya. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu tentang isi kitab Taurat. Nah, Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Isi ajaran kitab Taurat yaitu kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat, selanjutnya kelompok 3. Presentasikan semua, sudah bertanya dan menjawab. Sekarang dikumpulkan tadi hasil ringkasannya ya, per kelompok ya. Silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan tugasnya tadi, baik di buku maupun di kertas lembar bebas. Buku aja kalau enggak. Ya, buku. Nih. Maka hasil dari presentasi kalian itu sebenarnya sudah sangat sudah bagus ya. Ini Bapak akan menjelaskan ulang ya, bahwa benar ya seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 bahwa Al-Quran itu turun sebagai penyempurna ya. Jadi dia penyempurna dari 3 kitab sebelumnya. Allah itu menurunkan kitab pertama istilahnya kan Taurat, kemudian ada kitab Zabur, ya kan? Kurang lengkap, kurang sempurna dari kitab itu. Turun lagi yang namanya kitab Injil. Setelah 3 kitab ini turun. Allah merasa masih belum sempurna, masih banyak kelemahan-kelemahan yang bisa memgoyahkan keimanan manusia. Maka untuk hasil diskusi kalian ya. Oke. Selanjutnya ya, setelah kalian itu materi kita sudah di penghujung ya. Sudah di penghujung maksudnya sudah mau habis waktu kita ya. Tentang materi kita. Saya akan nanya pertanyaannya, apa sih yang kalian dapatkan atau apa yang kalian ambil dari pelajaran hari ini? Saya menjawab tadi ya, pertanyaan dari saya itu apa yang kalian dapatkan hari ini? Satu orang saya tunjuk itu ya. Apa yang kamu pelajari hari ini itu ya? Tentang apa? kita tahu bahwa kitab Allah itu terdiri dari Boleh berdiri biar teman-teman bisa melihat. Ya, bisa kan? kita tahu bahwa kitab Allah itu terdiri dari 4, yaitu Taurat, Nah, Zabur, Injil, dan Al-Quran. wah, oke. Beri tepuk tangan untuk Lydia. Tadi Lydia menjawab ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Hikmah. Berdiri. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab Taurat harus tahu diturunkan kepada Nabi Musa.
Kitab Zabur diturunkan kepada siapa, Aldo? Berdiri. Berdiri dulu. Kepada siapa kitab Zabur? Nabi Daud alaihissalam. Lengkap ya. Oke, terima kasih. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil tidak cowok. Maisa. Ya, Maisa berdiri. Kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi tahu perbedaannya ya. Kemudian Al-Quran terakhir. Ada nggak yang mau jawab? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ayo siapa? Ya Reza. Silakan berdiri. Diturunkan kepada siapa Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita sudah mempelajari apa itu kitab Allah dan alhamdulillah ternyata sudah mulai paham dengan materinya. Ya. Kesimpulan materi hari ini ya bahwa iman kepada kitab-kitab Allah tadi adalah meyakini atau mempercayai sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah tadi adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai pedoman hidup untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian selain kitab Allah ada juga suhuf. Suhuf itu merupakan lembaran-lembaran wahyu Allah yang masih berupa lembaran. Berbeda dengan kitab Allah yang berbentuk buku atau yang sudah dibukukan. Kemudian kalian tadi sudah diskusi ada kitab Taurat. Kitab Taurat tadi adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian setelah itu diturunkan lagi Nabi Musa tadi. Ya, habis itu diturunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ya. Masih kurang sempurna ajaran di kitab Zabur. Allah turunkan lagi kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian di kitab Injil ini Allah merasa masih kurang sempurna kitab yang Allah turunkan. Diturunkanlah kitab terakhir, itulah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Bapak harap materi yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik, ya kan? Dan bisa juga diamalkan di luar, ya, sebagai ilmu bagi kita. Kemudian untuk materi kita selanjutnya di minggu depan itu adalah kita akan mempelajari yang namanya bagaimana menjadi generasi pencinta Al-Quran. Nah, tadi kita Allah. Hari ini bagi kita bagaimana kita menjadi generasi pencinta Al-Quran. Itu akan kita bahas sampai saat ini. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya jika diawali dengan doa, maka di akhir pelajaran pun kita akhiri dengan doa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas saya minta untuk memimpin doa.